Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar, part of KG Radio Network. Apa kabar Anda di sore hari ini ya, Smart Listener? Semoga Anda juga semangat ya untuk mengerjakan ataupun Anda juga semangat ya, Smart Listener. Ada yang on the way ya, mungkin perjalanan ya menuju ke rumah ya, Smart Listener. Dan sore hari ini ya, seperti biasa, kami menghadirkan spesial program untuk Anda. Dan di studio Smart FM untuk sore hari ini nih rame banget ya Smart Listener, karena kita kedatangan ada Ibu Tati di sini ya. Halo Ibu Tati. Dan juga kita kedatangan Pak Supardi dan juga ada Pak Samsul Duha di sini ya. Siapakah mereka ini? Siapakah beliau? Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya. Kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan Smart Listener untuk sore ini kita juga live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan langsung saja kita kenalan dengan tamu spesial kita di sore hari ini. Kita bersama dengan Pak Supardi dan juga Pak Samsul Duha di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ya, terima kasih ya Pak sudah hadir di studio. Saya di sini ada Pak Supardi ya, dan juga ada Pak Samsul Duha di sini. Terima kasih Pak. Ini jauh-jauh ya datang ke Smart FM. Aduh, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya. Oke. Gimana tadi perjalanannya Pak? Dari mana tadi perjalanan tak? Dari Papau. Dari Papau, saya dari kantor ini. Dari kantor langsung ke sini. Tapi kalau Bapak kantornya enggak terlalu jauh atau jauh juga Pak? Ya, Lumayan. Tapi semangat ya Pak untuk ngasih informasi ke Smart FM ya, ke Smart Listeners ya. Oke. Ya, dan saya langsung aja nih ya. Kalau tadi kita di Smart Listener pasti sudah bisa lihat ya, kalau saat ini di atas meja kita ini ada kelapa. Ya, ada buah kelapa di sini, dan tentu Smart Listener juga mungkin ada yang sudah tahu ya, atau ada juga yang masih kurang tahu. Nah, ini ya, untuk sore hari ini kita akan ngulik lagi, kita akan cari tahu lagi nih Smart Listener. Untuk hari ini kita akan ngobrol mengenai olahan kelapa degan jelly. Ya, nah ini siapa nih yang mau perkenalan dulu nih, dari Pak Supardi atau Pak Samsul Duha dulu nih? Oke. Tapi sebelumnya nih Pak, tadi saya penasaran juga ya, kalau tadi kata Pak Supardi katanya untuk usaha degan jelly ini katanya ada trio gitu ya. Bisa cerita dulu nih Pak, awalnya untuk memulai usaha ini itu gimana nih awalnya Pak? Silakan. Begini Bu, awalnya kan teman ini Samsul Dua ini teman kecil di Makassar. Ya. Tapi setelah selesai sekolah dia kembali ke Surabaya. Singkat cerita kami ditelepon berdua dengan teman satu itu Samsudin bahwa saya mau ke Makassar mau buka usaha ini. Ceritanya ini Pak 3 sekawan gitu ya, teman dari kecil gitu ya. Jadinya ada yang perantauan, ada yang pergi, terus Pak Supardi tetap di Makassar saja. Terus gimana Pak? Saya bilang usaha apa yang kita mau buat, nanti insya Allah saya bantu. Dia katanya ada kelapa ini diolah menjadi kelapa jelly. Kelapa jelly. Oke, saya ini dulu Pak. Tapi sebelumnya nih Pak, pada saat memulai usaha ini gitu ya, dari Pak Supardi ataupun dari Pak Samsul Duha sendiri memang ini merupakan usaha yang pertama atau bagaimana nih? Kalau Pak Supardi? Kalau saya ini sudah ya yang keberapa? Sudah ada beberapa usaha karena sudah pernah usaha HP, usaha buah. Dengan usaha baju juga. Semua sudah dicoba ya Pak ya. Oke. Kalau Bapak Pak Samsul Duha, silakan Pak. Bisa mic-nya Pak? Bisa. Kalau saya juga sebenarnya cenderung usaha di olahan Mbak. Iya. Saya itu kan dari Jawa Mbak. Di sana itu kalau pemasaran cenderung agak sulit lah. Saya bikin keripik tempe, bikin ini itu, ternyata persaingan juga terlalu berat. Banyak gitu ya Pak. Terus kebetulan saya itu jalan-jalan ke rumah produksinya teman yang punya usaha kelapa jelly di Jawa. Di Jawa itu Pak. Waktu itu kan akhirnya saya punya inisiatif, kayaknya di Makassar bagus ini. Satu bahan baku melimpah,
Terus mudah-mudahan bisa diterima kan gitu. Akhirnya saya telepon teman, ini Mas Pardi sama Samsudin, ayo kita join. Artinya join sama-sama mensupport secara administrasi atau secara birokrasinya Mbak ya. Karena Mas Pardi ini kan cukup berpengalaman di buah. Jadi gitu Pak, kita pengalaman di buah ya. Saya pernah di PT Laris Manis Utama sama PT Segar. Memang diimportir buah. Jadi dulu ada namanya kelapa dari Thailand. Jadi saya bilang, bagaimana kelapa ini? Karena yang diterima di pasar itu ya bermacam-macam juga. Banyak jedang ya, kalau yang kelapa ada memang kelapa Thailand, kelapa Bangkok namanya. Saya bilang, begitu dia datang, dia proses, saya coba, saya bilang mantap ini. Begitu saya dekat-dekat dengan mic-nya Pak. Saya coba, saya suruh video, saya sebar di Mixos, teman-teman dan beberapa yang sudah dengan saya pesan dan responnya sangat bagus. Banyak yang suka ya, banyak yang suka ya. Ya, itu ya Pak Supardi. Tapi saya kembali lagi nih ke Pak Samsul Duha ya. Pak Samsul, itu tadi ya untuk memulai usaha yang namanya Degan Jelly ini. Kira-kira pada saat memulai usaha ini apa yang terpikirkan pertama kali Pak pada saat datang ke Makassar? Kalau saya pribadi sih yang pasti pengen merubah nasib Mbak. Iya. Saya pengen merubah nasib, mudah-mudahan dengan usaha ini bisa diterima dan jadi lumayan bagus lah. Tapi saya juga tidak mau usaha ini saya yang punya sendiri, dalam artian saya monopoli. Saya pengen teman-teman kecil saya ini juga ikut merasakan hasil dari usaha saya. Jadi intinya kita jalan bareng, walaupun ya mohon maaf Mbak ya, sama-sama tidak punya modal. Artinya ya modal berani, modal ya pokoknya modal kita nekat. Tapi karena saya cukup percaya dengan Mas Supardi, karena kan Mas Supardi ini skillnya lumayan bagus, karena link banyak dan berpengalaman. Untuk keahlian mungkin saya yang tahu bikin, intinya saling menutupi lah. Akhirnya saya datang ke sini dicoba 1-2 bulan lumayan bagus, diterima respon Pak. Oke. Kadang masih ada kendala, masih ada beberapa kendala gitu ya Pak ya. Oke, jadi memang keinginannya untuk maju gitu kan Pak, karena ini memang teman kecil ya bersama-sama. Jadi kalau bisa suksesnya itu bisa sama-sama juga gitu ya. Terus dari Pak Supardi gimana nih Pak? Tadi ya pada saat Pak Samsul Duha datang dari Jawa terus ketemu ya. Jadi memang ada perbincangan sebelumnya ya. Melihat dulu nih untuk kelapa yang seperti apa katanya yang bisa menjadi usaha gitu ya. Pak Supardi, kalau semuanya untuk Bapak kan cukup ini ya pengalaman ya untuk buah gitu Pak ya. Sebenarnya kalau untuk usaha buah itu apa sih yang menjadi kendala gitu Pak kalau usaha buah? Kendala usaha buah itu kan buah kan ada waktunya, bukan kayak pakaian yang tidak ada musimnya Pak. Ada rusaknya, ada masa rusaknya. Saya bilang sama teman, ini kelapa ini apa bahannya? Dia pakai bahan pengawet atau tidak, karena kita ini rencana mau kasih masuk di retail modern kayak Hyper, Carrefour, Transmart, dan alhamdulillah semua diterima. Responnya bagus dan siap menerima kami, dan pernah kami juga kirim ke Toraja, ada mungkin 8 kali ya, 9 kali. 8 kali Pak. Penerimaan itu mungkin karena pada waktu itu musim hujan, jadi respon mal di Toraja itu untuk sementara dia hentikan dulu ya. Tapi ini ya Pak, untuk responnya sendiri memang cukup bagus ya untuk ke masyarakat gitu ya. Dan sebenarnya untuk kelapa ini memang ada kelapa khusus atau bagaimana nih Pak untuk yang dibuat Degan Jelly ini? Kita lanjut lagi sebentar, tapi kita break dulu ya Pak Supardi dan juga Pak Samsul Duha ya. Oke. Dan Smart Listener pasti untuk Anda juga nih yang pasti penasaran gitu ya. Kalau saya juga tadi sempat ini ya, yang terpikirkan sama saya tuh kelapa yang sering kita jumpai mungkin ya seperti itu ya. Apalagi kalau dilihat dari dari tampilannya ini sepertinya itu ada prosesnya dulu gitu ya.
proses olahannya ya. Kita akan cari tahu dulu juga nih smart listener untuk proses olahannya menjadi degan jelly itu seperti apa sih. Oke, dan smart listener sekali lagi untuk Anda yang mau nanya-nanya juga boleh banget ya di 0811 4610 11 untuk WhatsApp. Kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya, masih bersama dengan owner dari olahan kelapa degan jelly di sini ada Pak Supardi dan juga ada Pak Samsul Duha di sini ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol nih Smart Listener, yang pastinya untuk Anda juga nih yang penasaran ya untuk proses olahan ini dari degan jelly ini sebenarnya seperti apa sih? Itu bisa nanya-nanya langsung ya dengan ownernya di sini, ada Pak Supardi dan juga ada Pak Samsul di sini. Untuk Anda yang mau nanya-nanya silakan untuk WhatsApp-nya di 0811 4610 11, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, tadi ya pada saat kita sebelum on air gitu kan, saya juga penasaran gitu kan ngechat ya dengan Pak Supardi. Nah, sebenarnya untuk degan jelly, olahan kelapa degan jelly ini seperti apa sih prosesnya? Mungkin dari Pak Supardi saya ke Pak Samsul Duha dulu ya. Silakan Pak Samsul. Iya. Sebenarnya gimana nih Pak untuk proses olahan dari degan jelly? Silakan. Lebih dekat dengan mic-nya, silakan Pak. Kalau saya sih sebenarnya kelapa kan, kenapa sih orang-orang cenderung kelapa Thailand, kelapa ini, kelapa itu. Kalau saya pribadi sih cenderung kelapa ya kelapa Mbak. Masa apa sih, kalau saya tidak ada keunikan sih antara Thailand dan Indonesia kalau bagi saya sebenarnya. Ya pernah juga teman ngobrol kan, ada pantai 3 warna. Saya tuh pernah kan seperti itu Mbak ya. Saya ngomong sama orangnya, apa sih yang beda? Ya pantai terkait 3 warna itu kan ada biru, pasirnya putih dan busa. Artinya kan 3 warna. Sebenarnya ya pantai itu ya sama, dimanapun ya sama. Nah, menurut saya kan kelapa itu ya sama. Jadi akhirnya ini kan cuma Mbak. Kelapa saya olah, kulitnya saya kupas secara manual. Terus airnya saya keluarkan, saya olah, saya jadikan jelly. Ya, insya Allah kami tidak pakai bahan pengawet apapun lah. Kami tetap menjaga supaya tidak ada bahan-bahan kimia masuk. Jadi tetap mungkin yang kami tambahin sedikit gula pun hanya kurang lebih 20% dari air kelapanya itu. Terus tambahan jelly, cuma itu saja Mbak. Jadi prosesnya seperti itu ya. Masa kalau rasanya kalau tidak masuk di freezer itu 10 jam, kurang lebih 10 jam. Kalau masuk freezer 9 hari. Oh, jadi bisa tahan lama juga Pak. Jadi kita kasih masuk di kayak di Carrefour Trans atau Hyper, 9 hari itu kita harus tarik. Kita sudah kasih turun dari pajangan. Ya. Oke. Jadi gitu ya Pak. Jadi untuk proses olahannya sendiri itu memang itu airnya dikeluarkan dulu Pak. Ya Mbak, ya siap. Airnya dikeluarkan dulu, terus untuk dagingnya isinya itu dikerok atau gimana Pak? Kita utuh di dalam, nanti yang mau makannya baru dia kerok. Oh, jadi tetap di dalam itu dagingnya Pak? Tetap dalam utuh. Jadi airnya saja yang dikeluarkan. Airnya saja yang dikeluarkan, itu yang diolah Pak. Itu yang diolah. Siap. Kemudian itu yang dikasih masuk lagi ke dalam. Oh. Terus juga Mbak. Untuk kelapanya kami pilih-pilih juga. Maksudnya enggak boleh terlalu tua. Oh ya. Karena kan kalau terlalu tua juga keras. Intinya yang muda Pak. Pas lah, yang muda. Tidak tua, tidak muda juga. Ya siap. Kalau bisa sih yang bisa disendok. Yang disendok. Bisa disendok dulu. Bisa dilihat-lihat dulu. Oke. Jadi itu ya Smart Listener untuk degan jelly. Jadi kalau umpamanya Anda oke. Gimana tuh Pak? Wih. Jadi ini Pak ya? Iya. Jadi ya sebentar nih Pak. Oh, jadi kayak agar-agar gitu Pak. Ya. Oh, namanya juga jelly gitu kan. Oh ya, bisa diangkat dulu Pak. Bisa diperlihatkan dulu. Jadi hasilnya seperti ini nih Smart Listeners ya. Ini segar kalau apalagi buka puasa kemarin. Ini yang dicari Pak. Iya. Ini benar-benar yang dicari ya. Oke, jadi untuk bisa menjadi jelly begini itu ditentukan lagi dengan kelapanya Pak ya. Kelapanya yang kelapa aslinya ya Pak ya. Siap. Oke.
Iya. Wih. Oke, wah ini pastinya seger ya. Ini masih ada dalam anyunya ini, tapi kan kadang ada yang masih muda kelapanya, isinya dagingnya. Ini kan airnya gini kita olah ini, Bu. Airnya jadinya seperti itu ya, akhirnya jadi jelly gitu ya. Oke. Waduh, ini aman ya untuk semua umur ya, untuk semua umur ya. Terus untuk tadi apa-apa yang di ini kan untuk bahan campurannya tadi Pak Samsul? Ya mungkin kalau saya sih cuma gula 10%, 20% lah Mbak dari takaran. Dari takaran kelapa itu. Karena kan terus mungkin ada bubuk jelly lah katanya. Bubuk jelly gitu ya. Jadi prosesnya nanti pas di dalam sini baru menjadi seperti agar-agar gitu ya Pak. Iya, siap. Jadi kita olah, ke airnya kita olah, selesai kita olah barang 10-15 menit ke depan kita kasih masuk lagi. Kita masuk lagi ya. Oh jadi untuk nunggunya itu jeda waktunya 10-15 menit Pak. Oke, pada saat sudah diolah seperti ini itu tadi ya untuk ketahanannya itu berapa jam Pak? Kalau tidak masuk di freezer pendingin itu 10 jam. 10 jam. Harus dimakan itu. Harus dihabiskan. Ya biasanya kan kalau supaya karena agak besar ini kelapanya toh saya makan dulu sedikit deh sebentar pula lagi. Tidak apa-apa kalau kita makan sudah itu kita kasih masih di freezer, di kulkas lagi Pak, di kulkas lagi ya. Tapi kalau dari kulkas sudah dari kulkas ini ya Bu, disimpan tidak boleh lewat dari 3 jam. 3 jam. Iya, harus habis dari setelah 3 jam itu. Kalau kan ada biasanya konsumen belanja di supermarket, dia baru keliling-keliling itu kelapa ya. Pastikan kalau lewat 3 jam sudah itu, kalau tidak fresh di mobilnya, kalau tidak pakai AC. Jadi kami sudah sampaikan kepada pihak kayak Transmart, Hero, bahwa kalau ada konsumen sampaikan bahwa ini tidak boleh lewat dari 3 jam. Harus di kulkas. Harus bisa di kulkas. Kalau dibawa dari rumah langsung masuk kulkas dulu, nanti mau makan baru dikasih keluar. Ya, oke. Tapi kalau sebenarnya kalau dia tidak di kulkas ada pengaruhnya tidak untuk kesehatan? Tidak, Pak Di? Tidak. Jadi yang penting aman jika dia di kulkas. Masih tetap bisa dikonsumsi, Pak. Oke. Ada yang mau ditambahin Pak Samsul untuk produk olahannya ini? Apa ya Mbak yang mau ditambahin? Kalau saya pribadi sih kan. Tapi kalau semuanya dari kemanisannya Pak, rasa manisnya itu Pak, ada yang sudah ngasih ini juga masukan bilang, wih kayaknya harus ditambah lagi manisnya ini, atau memang standar Mika atau bagaimana Pak? Kadang kan ada teman itu Mbak, ada yang ini terlalu manis ini tidak. Kurang-kurangi dulu gulanya. Terus akhirnya saya Mbak, saya itu coba air kelapa kan ada dari kelapa di sini tuh ada 3 macam Mbak. Iya, bisa disebutkan Pak. Kalau dari Jeneponto tuh cenderung agak kurang manis, agak asam-asam gitu Pak. Kalau dari Bone itu lumayan bagus manis. Jadi kalau dari Bone itu saya kurangi. Yang awalnya takarannya segitu manisnya, jadi saya kurangi takaran gulanya. Kalau dari Jeneponto nanti saya tambahin gulanya ya, Pak. Standar yang saya ketahui dari Jawa seperti itu sudah standar Mbak. Ya, tapi kalau kelapa dari Makassar itu udah manis gitu ya Pak ya? Insya Allah sudah. Udah manis katanya Pak. Oke, jadi sumber kelapa aslinya ini itu sangat menentukan ya, untuk rasanya Pak. Siap. Pada saat dilakukan proses olahan untuk jadi jelly ya. Tapi kalau semamanya dari kelapa dari Jeneponto kemudian dari Bone, 2 ya? 2 Pak, untuk bahan bakunya didatangkan ya. Siap. Tapi yang selama ini yang paling mudah didapatkan untuk bahan bakunya dari mana Pak? Dari Jeneponto kah atau dari Bone Pak? Kalau tergantung ya. Karena kita sudah ambil nomor HP yang sering bawa kelapa dari daerah kayak Jeneponto, Bantaeng, Bone. Kalau dia sudah datang,
dia pasti hubungi kami. Oke. Jadi tergantung ya kesiapannya ya. Kalau yang Jenny Punto sudah datang langsung cepat menelpon, berarti itu yang diambil kelapanya. Tapi kalau sampai dari Bone dari Bone yang diambil kelapanya ya. Oke, kita masih ngobrol lagi ya. Tadi ke Pak Samsul, saya ke Pak Supardi lagi. Pak Supardi tadi diinformasikan kalau Pak Supardi memang awalnya memang pernah cukup lama ya Pak untuk di buah ya. Saya 2000 setelah selesai SMU saya langsung kerja di Laris Manis sampai Pak. 2012 sampai di Manado juga. Iya, sampai ke Manado ke sana kemari nih Pak Di, tapi tetap ya di usahanya di bidang buah ya Pak. Iya, buah semua. Tapi sebenarnya kalau kita usaha di buah gitu Pak, apa sih yang menjadi tantangan Pak? Buah itu tantangannya rasa peka kita terhadap buah itu, karena kalau buah dengan kerja dengan tidak hati-hati itu juga fatal. Jadi buah, kalau kita mau kerja buah kita harus siapkan itu namanya pending atau freezer. Iya. Buah kan kalau ada namanya, kalau dari kan saya kerja di buah impor ini. Iya, buah impor. Kalau buah impor itu kan tahan sampai 3 bulan 4 bulan. Tapi pakai ada bahan pengawetnya, obatnya. Kan kalau dalam dosnya itu ada kayak berbentuk seperti apa sih Pak untuk pengawetnya itu? Serbuk, kertas itu ya. Gitu. Kan dulu viral itu kayak apel hijau itu pakai lilin, minyak begitu kan. Jadi tantangannya itu ya, kalau sampai sekarang ini saya biasa masih bantu juga bapak jual buah di Karwisi, di pasar Karwisi. Jadi tantangannya itu ya harus cepat dikasih laku, cepat dikasih habis Pak. Iya, kasih habis, karena kalau tidak habis ya rugi Pak. Rugi pastinya, karena bahan rusak, cepat rusak kan. Itu ya salah satu tantangannya ya Pak ya kalau usaha di bidang buah ya. Oke. Kita masih lanjut lagi ya sebentar Pak Supardi dan juga Pak Samsul, kita break dulu untuk sesaat. Dan saya juga pengen tahu juga nih untuk untuk pemasarannya sekarang yang dilakukan seperti apa sih Pak untuk usaha ini ya, untuk Degan Jelly ini. Apa yang dilakukan nih dari Pak Supardi dan juga Pak Samsul ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Jadinya kalau sore-sore kayak gini, apalagi pas siang-siang gitu ya, pengennya sih biasanya kita nyari yang seger-seger ya Pak Supardi, Pak Samsul. yang manis-manis terus yang dingin-dingin Pak. Jatuhnya es buah atau enggak ini Pak dengan jelly ya. Oke. Nah Pak, jadi tadi ya dari Pak Samsul tadi sudah menginformasikan bahwa memang untuk berhasil untuk dari rasa manisnya itu tergantung dari asal buahnya ya, dari kelapanya Pak. Nah pada saat produksi nih ya, produksi untuk Degan Jelly ini dalam satu hari itu biasanya produksi berapa banyak Pak? Saya ke Pak Samsul ya. Ya saya kan Pak. Kalau sekarang kan Mbak, cenderung kan kita baru mulai usaha ya. Iya. Usaha kemampuan kita ya di 20 sampai 50 biji. Mudah-mudahan lewat kita bisa lebih dikenal gitu ya Pak. Smart FM ini dikenal. Cita-cita kami ya pengen dalam satu hari bisa sampai 500 lah. 500 gitu atau Pak. 1000. Itu kan kalau cita-cita Mbak. Intinya kalau sudah sampai di tahap di situ kan mungkin itu sudah bisa kita nikmati bertiga. Oh gitu Pak ya. Memang targetnya seperti itu ya, untuk target penjualannya harus seperti itu ya. Oke. Jadi untuk saat ini yang dihasilkan 20 ya. 20 kelapa Degan Jelly ya. Nah, itu memang yang di ini ya, yang disalurkan juga ke beberapa supermarket ya, Pak. Iya. Itu termasuk ya? Oh, belum, Mbak. Belum ya, berartinya supermarket kan masih itu sudah. Kalau kita ada pengiriman ke Toraja atau ke Trans atau Hyper itu bisa sampai 80-100 kita buat. Itu kan ini yang Pak Samsul sampaikan itu untuk pembelian secara langsung, tidak ke Hyper. Atau ke Trans atau ke Hero. Itu kalau ada pesanan Hero itu lebih dari itu Pak ya. 50.
Lebih dari 50. Berarti untuk penjualannya ini ada yang secara langsung yang dilakukan oleh Pak Samsul, terus ada juga yang sistemnya itu kayak titip jual gitu Pak ya. Iya. Titip jual. Ada juga ya. kalau umpama buat acara-acara, kami kan juga menerima kayak kemarin itu ada buka puasa di Bapenda, acara buka puasa di kantor camat yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota Makassar, sama di Taman Pakuya yang Taman Pakuya, Pak, dihadiri oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Iya. Terus kalau seumpamanya Mirza mau pesan ini gimana caranya Pak Samsul, Pak Supardi? Bisa hubungi. Langsung aja. Iya. Pak Supardi langsung. ada ininya Pak, ada tokonya atau gimana Pak? Langsung aja ya. Itu sementara ini kita belum ada tempat ya. tapi langsung di tempat produk kita buat pesan nanti diantar. Bisa melalui kita langsung antar atau melalui ojol. Ya. Kirain Pak saya sudah bisa bayangkan ini Pak Samsul duduk-duduk toh di tempatnya sambil makan degan jeli ini ya. Insya Allah nanti kalau jadi kami bekerja sama dengan salah satu rumah makan ya Pak. Salah satu rumah makan yang ada di Matcopa ya. Saya berharap Smart FM datang berkunjung ke sana. Iya pastinya Pak. Segera ya. Berwisata sambil kita juga bisa nyoba ini ya degan jeli ya. Pokoknya itu harus dijadwalkan nih Pak Samsul dan Pak Supardi ya. Oke. Jadi itu ya Pak untuk harapannya ke depannya untuk usaha ini itu bisa lebih dikenal lagi dan penjualannya juga bisa meningkat gitu ya. Dan mungkin apalagi nih Pak yang menjadi tantangan ya ke depannya dari usaha degan jeli Pak Supardi dan Pak Samsul apa Pak? Ya silakan Pak. Untuk tantangannya untuk usaha ini apa Pak? Tantangannya ini kami salah satu kendala yang kami harus lewati itu kalau kan di retail modern kayak hyper itu perputaran uang agak lama. Yang kedua ini ya kami sangat butuh bantuan-bantuan dari pihak pemerintah atau pihak-pihak swasta ingin membantu kita. Tapi alhamdulillah dengan adanya salah satu pemilik Dano yang ada di Matcopa yang ingin bekerja sama dengan kita, semoga itu bisa berjalan sehingga usaha kami ini bisa membuka lapangan kerja. Kan sekecil apapun usaha kita itu kita adalah bos, jadi bisa kita mengatur nanti membuka lapangan kerja yang lebih baik lagi. Artinya kalau kita membuka lapangan kerja berarti kita telah membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Saya kira itu. Oke. Jadi itu Pak ya, kalau ke depannya semoga usaha ini tetap eksis, tetap berjalan gitu ya Pak ya. Amin. Dan tentu ada banyak orang yang bisa dipekerjakan juga nantinya Pak. Pak Samsul ada yang ingin disampaikan Pak untuk tantangannya, kemudian untuk ke depannya lagi apa yang ingin dilakukan dengan degan jeli ini Pak, usaha degan jeli, kelapa degan jeli ini Pak? Yang pasti kalau saya tantangannya itu ya terkait promosi Mbak. Iya promosi, kemudian juga ada ini ya modal usaha ya Pak. Yang pastian kita kan berjalannya ini dari modal yang pas-pasan Mbak. Intinya alhamdulillah kita dihadirkan di sini ini ya bagian dari promosi saya. Mudah-mudahan lebih dikenal lagi Pak lebih ya. dikenal lagi dan banyak yang karena kan selama ini baru beberapa orang sih yang tahu ada usaha ini. Saya baru dengar juga Pak, pasti. Tahunya tambahan baru tadi ya. Tambahan gini Mbak, kelapa ini kalau ada kelapa jeli atau olahan kelapa yang modelnya kayak ini, itu orang pasti ngomongnya Thailand. Oh ya. Nggak ada yang ngomong itu Indonesia. Olahan Indonesia nggak ada. Pasti ini kelapa Thailand. Ini yang lucu juga. Padahal di Indonesia sentra kelapa. Itu ada Pak. Ada di Indonesia. Ngapain jauh-jauh ya Pak? Makanya itu saya ngomong. Orang apa-apa kan kenapa harus impor? Nah, Indonesia saja ada. Kita kaya dengan hasil bumi ya Pak ya. Oke. Apa harapannya dari Pak Samsul dan juga Pak Supardi dengan usaha ini Pak? Sebagai penutup kita juga closing statement kita dari Pak Samsul dulu deh Pak. Kalau saya harapan saya Mbak, usaha ini bisa berkembang dengan bagus. Iya. Ini artinya ketika usaha ini berkembang, saya pengen orang-orang, maksudnya bukan orang-orang yang usaha produktif lah. Orang-orang tua itu yang usia
tidak laku untuk bekerja, bisa saya karyakan, Mbak. Intinya saya pengen diberdayakan, kita Pak. membantu orang itu tidak memberi duit. Intinya orang usia 50, orang-orang itu kan jarang orang mau kasih kerja. Iya, tetap bisa berdaya, Pak, ya, usia pensiun gitu, kita, Pak. Kita tidak memberi uang, tapi kita memfasilitasi untuk beri kerja. lah, ya siap. Amin. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan, ya. Oke, Pak Supardi, Pak. Kalau harapan saya semoga usaha kami ini maju sehingga kita bisa juga membantu petani-petani yang ada, petani petani atau lokal, petani lokal kebun bisa langsung tidak lagi impor cari kelapa Thailand. Bisa kita membantu petani yang ada di khususnya kelapa ini Indonesia, bisa Pak, dengan harga sedikit. Kita bisa beli dengan harga sedikit mahal kalau sudah maju. Artinya kan petani juga bisa untung juga. Bisa, Pak, bisa makmur juga, sejahtera, Pak, ya. Oke, jadi harapannya seperti itu ya. Yang pertama untuk bisa memberdayakan tadi ya, Pak, untuk usia ataupun orang-orang yang sudah pensiun gitu, Pak, usia 50 tahun ke atas gitu ya, untuk diberdayakan juga. Dan harapannya juga bahwa ternyata untuk petani lokal kita ini itu bisa sejahtera ya dengan caranya dengan salah satu ini ya, Pak, untuk bisa usaha kelapa degan jelly ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Supardi, Pak Samsul, terima kasih Pak. Satu lagi ya, katanya trio nih Pak. Iya, ada siapa? Dengan Samsudin. Pak Samsudin. Aduh, benar-benar ya. Pak Samsudin, Pak Supardi dan juga Pak Samsul Duha. Saya doakan semoga usahanya sukses ya Pak. Semakin dikenal ya untuk usaha kelapa degan jelly ini. Sekali lagi terima kasih Pak Supardi dan Pak Samsul Duha sudah hadir di studio Pak. Dan ya smart listener, demikian untuk perbincangan kita di Senin Inspirasi untuk hari ini bersama dengan olahan kelapa degan jelly, owner dari sekali lagi dengan Pak Supardi dan juga dengan Pak Samsul Duha di sini. Untuk Anda yang ingin kembali melihat perbincangan ini, silakan untuk ke channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti dan juga tamu spesial kita di sore hari ini, kita pamit. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Bye-bye.